Kalau kita amati polanya, kalau kita amati polanya, ini kan ada manusia, kemudian bisa mati ya. Ini kita kasih P di sininya I gitu ya. Kemudian Andi adalah ini manusia, tadi manusia itu P ya di sini P. Kemudian Andinya ini adalah R gitu ya. Maka nanti kesimpulannya ini ya polanya itu jika P maka Q dan R itu maka P, maka kesimpulannya berarti Andi itu R ya, kemudian bisa mati itu adalah Q. Jadi R maka Q. Artinya ini pernyataan yang sama bisa kita coret ya. Nanti kesimpulannya adalah R maka Q. Ya, teman-teman paham ya? Oke. Nah, pola seperti ini ya, pola seperti ini namanya silogisme ya, silogisme. Jadi teman-teman nanti kalau dari kesimpulan dari dua premis, nanti dia analisa dulu premisnya, apakah ini silogisme atau bukan gitu ya. Nanti kalau silogisme, polanya seperti ini ya. Jika P maka Q dan R itu maka P, maka kesimpulannya R maka Q ya. Jadi ininya dicoret ya yang sama. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Ada dua premis. Oke, yang lain ada yang jawab B. Oke, coba kita analisa ya. Teman-teman dari sini kita bisa mengetahui polanya ya. Di sini kan semua ya. Hmm, Kalau ada kata semua, ini berarti umum ya. Kalau ada beberapa, berarti dia khusus. Pernyataannya itu khusus. Nah, tadi kan kita sepakat ya, pola umum khusus, maka kesimpulannya mesti khusus. Ya, jadi kalian bisa langsung coret yang A ini udah pasti salah. Ya, yang A pasti salah. Kenapa salah? Karena harusnya kesimpulannya khusus ya, bukan umum. Beberapa mahasiswa memiliki kartu tanda mahasiswa. Ini kan umum ya, beberapa orang yang memiliki kartu tanda mahasiswa tidak membayar kuliah tepat waktu. Berarti kan ini pernyataan yang khusus ya, ini pernyataan yang khusus. Nah, kalau kita cari jawabannya di sini, yang A sama C ini udah pasti salah. Ya, kan berarti tinggal B sama D. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, karena ini kebalikannya ya.
Mm-mm. Yang D itu kebalikannya. Kalau lebih dari dua premis, gimana teman-teman? Coba. Oke, jawabannya C ya. Jawabannya betul. Jawabannya C. Teman-teman tadi ya, tinggal eh, analisa dari premisnya. Di sini kan premis satu semua ya. Kemudian dibatasi oleh premis dua sebagian. Dibatasi lagi oleh premis tiga. Dibatasi lagi oleh premis empat. Artinya kan semakin semakin spesifik ya, semakin spesifik. Maka opsi A sama D ini udah pasti salah. Ya, tinggal kan opsi B sama C. Kalian lihat lagi ke premisnya. Jadi yang paling tepat adalah C. Coba. Oke. Coba. Mm-mm. Lagi-lagi ya, ini kan polanya silogisme ya. Teman-teman, ini pola silogisme di mana premis pertama adalah umum, premis keduanya khusus. Maka nanti teman-teman, ini kan umum ya, umum ini khusus. Maka teman-teman nanti kesimpulannya pasti umum ya, pasti khusus. Yang ini udah pasti salah, kemudian yang paling tepat adalah C ya. Beberapa siswa peserta senam pagi bersepatu putih. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Mengenai pola deduktif ya, silogisme. Paham ya? Paham ya? Oke, kita lanjut. Oke, yang kedua materinya atau metode penalarannya itu induktif ya. Induktif itu tadi pengambilan kesimpulan dari suatu premis khusus ke premis umum ya. Ini kesimpulannya apa? Kalau ada tiga premis. Oke, ya jawabannya betul ya. Jawabannya semua binatang mempunyai mata. Oke, nah kalau seperti ini polanya itu namanya generalisasi ya. Ini pola penalarannya induktif, di mana kita menyimpulkan dari suatu premis-premis khusus menjadi sebuah kesimpulan yang sifatnya umum ya.
Yang lain jawabannya apa? Di atas rata-rata. Oke, ya. Jawabannya betul ya. Jawabannya Sarah berarti dapat nilai di atas rata-rata. Nah, ini yang disebut dengan premis bersyarat ya, teman-teman. Kita coba lihat di pernyataan nomor satu, bahwa ketika Sarah belajar lebih dari 4 jam, itu dia katanya mendapatkan nilai di atas rata-rata. Jadi, ini bisa tercapai ya. Ini bisa tercapai, syaratnya harus dipenuhi dulu gitu ya. Nah, biasanya itu muncul di premis berikutnya ya, di premis berikutnya. Premis berikutnya itu syaratnya terpenuhi atau enggak gitu ya. Kalau terpenuhi, maka kesimpulannya adalah pernyataan yang terakhir ya, ketika syaratnya terpenuhi. Contoh di sini ya, setiap kali Sarah belajar lebih dari 4 jam, dia mendapat nilai di atas rata-rata. Hari ini Sarah belajar selama 5 jam. Artinya dia lebih dari 4 jam ya. Jadi belajar Sarah itu lebih dari 4 jam. Ya. Ketika lebih dari 4 jam, maka nanti nilainya di atas rata-rata gitu ya. Jadi kesimpulannya tadi ya, kesimpulannya karena syaratnya terpenuhi, maka Sarah akan mendapatkan nilai di atas rata-rata. Itu ya. Nah, itu teman-teman, eh, tes penalaran tuh ya pola-polanya seperti itu. Tapi nanti di soal teman-teman kadang eh, itu gabungan ya, kadang gabungan dari deduktif maupun induktif. Jadi teman-teman harus benar-benar apa ya, menganalisa dari soal yang muncul ya. Dan bisa jadi juga eh, penalaran kuantitatif ya, penalaran kuantitatif yang menggunakan logika matematika. Itu biasanya di mix ya. Ada apa? Silogismenya, ada analoginya, kemudian ada penalaran kuantitatif atau logika matematika. Nah, biasanya tadi ya, ini tuh digunakan untuk mengukur kemampuan membaca, mencerna, menganalisa suatu informasi baik dalam bentuk teks ataupun paragraf. Jadi teman-teman apa ya, diminta untuk lebih cermat ya menganalisa premis ataupun pernyataan yang disajikan di soal. Kalau teman-teman bisa menganalisis dengan baik, nanti kesimpulannya juga eh, betul ya. Tapi kalau nanti analisanya kurang tepat, maka nanti kesimpulannya juga salah. Bisa jadi salah ya. Oke, kita coba ke soalnya ya. Hmm. Ya, Pak. Jawabannya apa? Udah, Oke, Ustaz. jawabannya D ya. Coba kita analisa. Ini perbandingan ya, besar dan kecil. Jadi diminta siapa yang penjualannya paling banyak. Pedagang tiga lebih banyak menjual dari pedagang empat. Berarti tiga itu
tidak melebihi pedagang satu. Pedagang satu lebih dari tiga. Terus penjualan pedagang dua, pedagang lima. Artinya lima lebih dari dua, gitu ya. Tetapi penjualan dua tidak melebihi pedagang lima dan melebihi pedagang satu. Berarti lima lebih dari dua, lebih dari satu, lebih dari tiga, lebih dari empat, gitu ya. Jadi jawabannya adalah Ya. D, D ya. Hmm. Jawabannya apa? Jawabannya apa, teman-teman? A. Oke, kita coba bahas ya. Jadi ada 3 hari ya yang diminta siapakah yang pergi kursus pada hari yang sama. Tadi Siska harus kursus Mandarin setiap hari Kamis. Kita masukkan Siska di hari Kamis. Julia bahasa Inggrisnya 3 kali seminggu setiap Selasa, Rabu, dan Kamis. Berarti Julia ada di 3 hari itu. Kemudian Weni itu harus kursus bahasa Jepang pada hari yang sama dengan Julia. Kecuali hari Rabu, berarti Selasa dan Kamis itu ada Weni. Kemudian Linda kursus komputer setiap Rabu. Jadi jawabannya Siska, Julia, Weni kan gitu ya. Tapi di opsi nggak ada kan ya. Yang ada adalah Siska dan Weni ya. Jadi jawabannya A.
A. Apa? B. Oke, jawabannya D. oke. Hmm. Dari info di sini ya, tadi yang pertama adalah Intan, usianya 12 tahun. Kita tulis dulu Intan 12 tahun. Kemudian umur Anto katanya 2 kali lebih tua dari Badu, berarti Anto 2 kalinya Badu. Umur Badu 3 tahun lebih tua dari umur Nida, berarti Badu itu 3 tahun lebih tua ya, berarti 3 plus Nida. Jika umur Intan 5 tahun lebih tua dari umur Sari, yang setahun lebih muda dari Anto, dari pernyataan ini kan kita bisa dapat umurnya Sari ya. Apa? Umur Intan tuh 5 tahun lebih tua dari umur Sari. Berarti umur Sari berapa? 7. 7. Hmm. Tujuh, tujuh. Berarti Oke, berarti Sari itu 12 dikurangi 5 ya. Dapatnya 7. Yang setahun lebih muda dari Anto. Berarti Anto usianya berapa? 8. Mm-mm. Anto 8 tahun ya. Kemudian dari sini ketemu Badu kan ya. Badu berarti berapa? 6. Berapa tahun? Badunya 4 tahun ya. Karena usia Anto itu 2 kalinya Badu. Berarti 4 tahun. Dari sini berarti ketemu usia Nida kan. Berarti Nida berapa? Satu, satu. 1 tahun. Mm-mm. 1. Ya. Jadi Nida, Badu, Sari, Anto sama Intan ya. Jawabannya D. Meta, meta. A, B, C, D. C. C. X. Oke, kita coba bahas ya. Ini kan ya fiksi dan non fiksi. Fiksi kita taruh di kemudian penggemar fiksi. Mayang Bapak Kamus. Berarti Mayang ada di 2 kelompok, di fiksi dan non fiksi. Irfan penggemar biografi berarti non fiksi gitu ya. Sedang Sonya menyukai buku-buku non fiksi. Berarti yang mungkin adalah Meta, Irfan, dan Sonya ya. Opsinya C.
Jawabannya apa? Oke, jawabannya apa, teman-teman? A, B, C, D. C. Mm-mm. Oke, jawabannya C ya. Tuh, kita coba bahas, teman-teman. Ini kan ada tumpukan kotak katanya ya, terdiri dari kotak hijau dan kotak putih. Nah, informasi selanjutnya, kedua tumpukan itu memiliki tinggi yang sama ya. Kalau tinggi yang sama dengan ukuran kotak yang sama, maka kemungkinan jumlah kotaknya juga sama ya enggak? Karena tingginya sama nih, teman-teman. Dia punya tinggi yang sama. Berarti kemungkinan ya antara kotak Ali dan Hasan ini punya jumlah kotak yang sama. Kenapa? Karena tingginya sama, gitu ya. Memiliki tinggi yang sama. Itu dulu ya. Kemudian 3/8 bagian dari tumpukan Ali menggunakan kotak hijau. Oke, ini kita keep ya informasi ini. 3/8 dari tumpukan Ali menggunakan kotak hijau. 5/8 bagian dari tumpukan Hasan menggunakan kotak hijau. Kemudian Ali menggunakan 9 kotak hijau. Informasinya 9 kotak hijau. Tadi 3/8 dari tumpukan Ali itu kotak hijau ya enggak? Kemudian Ali katanya punya 9 kotak. Artinya ini kalau dihitung ya pakai mm, pakai variabel matematika, ini kan ketemunya gini. Berarti kan 3/8, 3/8, ini 8 ya. Bentar. Ini kan 3/8 dikali berapa kan gitu ya. 3/8 dikali X gitu ya. Sama dengan 9. 3/8 dari tumpukan Ali menggunakan kotak hijau. Yang 3/8 ini kotak hijaunya ada 9. Berarti kan 3/8 kali jumlah kotak sama dengan 9 kan gitu ya. Ini 3/8 X ini adalah jumlah tumpukan dari kotaknya. Berarti X bisa dicari dong ya. Berarti X-nya gimana? X-nya berarti 9 dikali 8 ya. Hasilnya berapa teman-teman?
Berapa hasilnya? 9 kali 8 berapa? 9 kali 8 kan 72 dibagi 3 nanti dapatnya 24. Ya, gitu ya. Ingat, 24 ini adalah jumlah tumpukan kotak ya. Ini jumlah tumpukan kotak. Tadi yang 9 ini adalah kotak hijau ya enggak? Berarti kotak putihnya berapa, teman-teman? Ini kotak hijau. Jadi kotak putihnya berapa? Ini punya si Ali ya. Berarti kotak putihnya 24 24. dikurangi 9 ya enggak? Dapatnya berapa? 11. 11 ya. Kita banyaknya kotak hijau yang digunakan. Agis, Agis, Agis.
Oke, tadi keluar ya. Oke, tadi sampai sini ya. Jadi kita baru menemukan yang punyanya Ali ya. Sementara yang ditanya itu adalah kotaknya Hasan. Banyaknya kotak yang menggunakan Hasan, kotak hijau. Nah, teman-teman dari informasi 5/8 tumpukan Hasan itu menggunakan kotak hijau. Berarti yang si Hasan ini 5/8-nya kali berapa? Kali jumlah total kotak ya. Kita dapat dari mana? Dari sini ya. Kenapa dari punyanya Ali? Karena tadi ya, karena memiliki tinggi yang sama, maka jumlahnya itu juga sama dengan jumlahnya punya si Hasan ya. Berarti 5/8 dikali 24 itu dapat berapa? Dapat 15 ya. Dapat 15 kotak hijau. Ya. Mm-mm. Nah, ini jawabannya ini ya. Berarti jawabannya adalah C ya. Mm-mm. Jawabannya 15 C. Oke, jawabannya apa, teman-teman?
A, B, C, D, A, B, C, D. Oke. Ya, teman-teman, ini kan ada dua variabel ya, modal dan keuntungan. Katanya dalam suatu transaksi, persentase keuntungannya adalah 80% dari modal. Jika modal lebih lanjut meningkat 20%, tetapi harga jualnya tetap sama, besarnya penurunan dalam persentase laba adalah equity. Nah, ini kalau kita bagi kan cuma ada dua variabel ya, teman-teman. Yang satu itu laba, yang kedua itu modal. Laba itu keuntungan. Tadi yang pertama katanya 80%-nya adalah keuntungan dari modal. Berarti modalnya kita taruh 20% ya. Kemudian jika modal lebih lanjut meningkat sebesar 20%, artinya awalnya 20% berarti jadi 40% ya. Tapi harga jualnya tetap sama, berarti labanya itu 60% ya. Sehingga di sini kan ada selisih nih, 80 sama 60, berarti dapatnya 20% ya. Jawabannya B. Ya, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Udah. Oke, paham ya? Ya, Ustadz masih di. Oke, teman-teman, eh, karena selanjutnya ada materi yang lain ya, jadi saya cukupkan sampai di sini untuk penalaran analitik ya. Teman nyambung di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Andri. Adik-adik, halo, apakah suara saya jelas? Jelas. Ya. Jelas. Jelas, jelas. Sebelum kita mulai materi yang kedua, ini kan berarti sebagian dari adik-adik di asrama ya, atau ada Ya, yang dari rumah ini? Ya, ya, ada. Nah, yang di asrama nanti em, seumpama nanti masuk waktu asar, apakah nanti diperbolehkan untuk melanjutkan materi atau harus jamaah sholat asar dulu? boleh, 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 boleh. Boleh apa ini? Boleh yang mana ini? Lanjut, Pak. Oh, boleh lanjut ya. Nanti tapi tetap nanti jamaah sama teman-teman ya. Jamaah sama teman-teman. Ya, Pak. Ya, oke, kita tunggu. eh Sepertinya narasumbernya sudah masuk kepada Bu Naba. Kami persilahkan. Materinya verbal ability ya, adik-adik ya. Harusnya terima kasih atas waktunya dan adik-adik di sini ini ada kendala ya. Oke, di sini kita akan belajar terkait dengan verbal ability. Saya agak sedikit ini ya nanti kalau misalnya kurang jelas mohon nanti bisa ditanyakan. Setelah tadi belajar terkait dengan numerikal, tadi numerikal ya.
numerical ability. Nah, sekarang kita masuk di verbal ability. Nah, yang pertama adalah adik-adik di sini harus tahu dulu bahwa apa sih yang dimaksud dengan verbal ability. Apa itu verbal ability? Oke, ada yang bisa menjelaskan apa itu verbal ability? Oke, silakan yang bisa menjawab. Ya, apa itu verbal? Verbal itu berarti apa? Verbal. Oke, verbal berkaitan dengan verbal itu berkaitan dengan apa? Kata-kata. Oke, ability itu berkaitan dengan kemampuan. Oke, jadi verbal ability itu adalah kemampuan apa? Berbahasa, Berkata. berkata-kata. Berkata-kata. Oke, skill komunikasi ya jadinya. Oke, jadi di sini Ya, adalah kemampuan untuk memahami dan mengolah kata. Nah, di sini di verbal ability nanti ada beberapa sub yang adik-adik kuasai. Materi atau salah satu komponen yang ada di dalam tes TPB. Selain ada numerikal, kemudian ada verbal, ada reasoning. Nah, kemudian di verbal ability ini